Terima kasih masih bersama YPB Movie. Setelah Black menguasai kemampuan Kaioken, dia kemudian datang ke tempat dua Trunks untuk misi balas dendamnya. Dua Trunks dan dua Mai tentu terkejut melihat Black hidup lagi, padahal di masing-masing timeline, Black ada yang dibunuh dan juga ada yang disegel. Para Kaioshin juga nggak bisa menahan keterkejutannya, kenapa mereka masih melihat Black yang seharusnya sudah disegel oleh Beerus. Black menyatakan kesenangannya bisa bertemu dengan Trunks lagi, yang di situ Trunks penasaran bagaimana ini bisa terjadi. Black menjelaskan kalau dia sama seperti Trunks. Pada satu titik, dia nggak paham tentang kekuatannya sendiri. Namun sekarang, Black telah mengetahui beberapa kekuatannya berkat seseorang. Namun, melihat ada dua Trunks di dunia ini membuat Black kesal karena dua manusia artinya dia harus membunuh dua manusia berdosa. Untuk Trunks saling tersenyum masing-masing karena mereka sekarang sudah semakin kuat. Jadi Black pasti bukan masalah lagi bagi mereka. Trunks 2 malah menantang balik, dimana jika Black percaya pada kemampuannya sendiri, maka Trunks yakin kalau Black nggak akan keberatan melakukan pertarungan sekali lagi. Di situ Trunks 2 menggunakan teknik yang dia pelajari dari iblis neraka, di mana teknik itu akan menghancurkan seseorang yang memiliki hati jahat. Trunks yakin tekniknya bisa berhasil karena Black adalah murni kejahatan. Laser tersebut melesat cepat pada Black, di mana Black nampak cuma diam. Dan alangkah nggak terduganya, teknik tersebut ternyata sama sekali tidak berpengaruh bagi Black yang sekarang sudah semakin kuat. Trunks sontak terkejut kenapa tekniknya bisa tidak berhasil. Begitu juga dengan Trunks satunya serta kakek tua. Kakek tua menyadari alasan Black tidak terpengaruh teknik tersebut karena Black murni 100% jahat. Jadi hati yang murni bukan hanya seseorang memiliki hati yang baik, tapi kejahatan adalah melakukan kesalahan bahwa itu salah. Sedangkan kejahatan murni adalah melakukan kesalahan tapi tetap percaya bahwa seseorang itu merasa benar dengan segenap hatinya. Jadi yang bisa terkena teknik tersebut adalah orang yang mengaku baik namun hatinya telah jahat, bukan orang yang benar-benar baik. Dalam kasus Black, dia tidak memiliki pikiran jahat karena tekadnya begitu kuat. Dia dengan tulus percaya bahwa dia memiliki moral yang tinggi sampai hatinya murni dan bebas dari pikiran jahat. Simpelnya, Black dianggap baik dengan perspektif pandangannya sendiri. Mendengar itu, Black setuju dengan kakek tua. Jadi, dia memberitahu mereka kalau niat hatinya memusnahkan para manusia karena manusia telah berdosa dan memang harus dilenyapkan. Namun kakek tua memberitahu Black kalau Trunks juga memiliki hati yang murni. Namun kemurniannya berbeda dengan Black yang ingin memusnahkan manusia. Dia minta mereka mendengarkan ucapannya. Hati yang murni dengan niat yang tidak murni dapat melihat kemajuan. Dia mungkin menaklukkan dunia, tapi dia akan selalu menderita pada akhirnya. Hanya hati yang murni dengan niat baik yang akan menang. Di situ Black sontak tersinggung dan meremehkan ucapan kakek tua. Dia menegaskan kalau itu hanyalah keadilan bagi mereka manusia. Di situ Black segera menciptakan jurus Kamehameha dan segera melepaskannya sambil bilang kalau keadilan hanya milik para dewa bukan manusia. Laser tersebut langsung diarahkan pada kakek tua, yang di situ kakek tua masih santai saja. Trunks 1 segera muncul dan lalu menghempaskan balik laser tersebut. Dia membuangnya keluar angkasa untuk menghindari ledakan besar yang bisa terjadi. Black sungguh terkejut bagaimana Trunks bisa menahan kemampuannya seperti ini. Tiba-tiba Trunks 2 muncul di belakang Black. Kini gantian dia yang bakal beraksi. Ketika Black menoleh ke belakang, Trunks 2 segera menghantam tubuhnya sampai Black mental melayang jauh. Black nggak ingat kalau Trunks sekarang sudah ada 2 ya. Saking kencangnya, tubuh Black terhempas jauh menghantam bebatuan besar. Black yang masih baik-baik saja sungguh penasaran kenapa kemampuan Trunks 2 bisa meningkat sejauh ini. Padahal sudah jelas-jelas kalau Trunks belum menggunakan Super Saiyan sama sekali. Nah, itulah menariknya mistik bukan? Tiba-tiba, di saat masih lengah, Trunks 1 muncul lagi sambil mengarahkan pedangnya pada leher Black. Black merasakan di dalam pedang itu ada Black di timeline ini yang telah disegel. Pantas saja dia tidak merasakan kehadiran Black lain sebelumnya. Tiba-tiba, Black menggunakan teleportasi dan balik menghajar Trunks 1 sangat keras.
Trunks 1 sontak terjatuh tidak berdaya. Dan nampak Black segera berubah ke dalam bentuk terkuatnya, yaitu Super Saiyan Rose. Namun, meski menggunakan Super Saiyan Rose, dua Trunks nampak nggak takut sama sekali. Karena mereka sudah melakukan latihan dan persiapan ini untuk ditunjukkan sekarang. Dengan kemampuannya, Trunks 1 kembali mengambil pedang Z itu. Habis itu, mereka menaikkan aura Ki-nya secara menggebu-gebu. Black merasa sepertinya dia telah meremehkan manusia lagi. Tapi, nggak peduli seberapa kuatnya mereka sekarang, Black tegaskan Trunks nggak bakalan menang lagi. Nampak kedua Trunks segera menyerang Black dengan ganas. Black menahan tendangan dua Trunks itu hingga tubuhnya mundur beberapa meter. Dari arah jauh, Trunks 1 datang lagi sambil bersiap menyerangnya menggunakan pedang. Black menghindari semua tebasan pedang yang Trunks 1 arahkan. Tapi dalam tebasan berikutnya, Black segera berteleportasi ke belakang Trunks. Black bersiap akan melakukan serangan balik tanpa diketahui. Namun lagi, Trunks 2 tiba-tiba muncul dengan kecepatan tinggi. Black terkena kesalahan kedua kalinya karena nggak sadar kalau Trunks sekarang jadi dua. Trunks 2 melepaskan berbagai pukulan bertubi-tubi di mana Black harus berusaha keras menahannya sekuat tenaga. Setelah merasa terpojok, Black akhirnya mundur dulu dan berpindah ke atas batu. Black merasa sangat dilema, dirinya terus didesak kayak begini. Jadi, dia akhirnya menggunakan Kaioken yang sudah dia pelajari dari Raja Kai. Black meledakkan Kaioken itu secara besar-besaran, entah level berapa yang dia gunakan. Kedua Trunks sontak terkejut, itu adalah Kaioken yang dimiliki oleh Goku. Dengan Kaioken itu, kecepatan maupun kekuatan Black meningkat secara drastis. Dia melesat sangat cepat, menyerang mereka, dan berhasil memukul keduanya sangat keras. Merasakan pukulan yang luar biasa, dua Trunks langsung memuntahkan sedikit darah. Bahkan, tubuh mereka terhempas sangat jauh, melayang bermeter-meter. Tapi Black yang masih belum puas segera bergerak cepat mencegat mereka dari belakang. Dia langsung menghajar keduanya hingga melesat ke tanah. Habis itu, Black meluncur ke atas, lalu bersiap menciptakan senjata spesial dari energinya. Black menciptakan sebuah sabit besar yang menjadi senjata andalannya. Dua Trunks penasaran apa yang ingin Black lakukan sekarang. Di situ, Black melakukan tebasan pada langit untuk membelah dimensi seperti dulu. Langit yang terbelah sontak membuat dua Trunks nampak semakin terkejut. Shin menyadari kalau itu seperti potongan struktur ruang dan waktu. Dan dia yakin itu pasti adalah dimensi yang digunakan Kai untuk melintasi waktu. Kakek tua cuma diam melihat itu. Dan seperti yang terjadi pada anime Dragon Ball Super, Black menciptakan cloningannya sendiri dengan jumlah yang sangat banyak. Dua Trunks yang baru melihatnya sontak terkejut dari mana semua pasukan Black itu berasal. Black menjelaskan kalau Trunks adalah alasannya menjadi abadi dan menyatu dengan waktu. Baginya, Trunks telah melakukan dosa berat dengan menggunakan mesin waktu di depan matanya. Cincin waktunya bereaksi dan mengikuti Trunks ke sini. Ketika itu terjadi, tubuh Black mengalami aliran waktu dan kehadirannya terkunci dalam keadaan tertahan saat aliran waktu mengalir melalui dirinya. Inilah kenapa usaha Trunks selalu sia-sia pada akhirnya. Dia menantang Trunks untuk manggil semua orang kuat termasuk Geno. Black tegaskan meskipun Geno membunuhnya, dia akan tetap bangkit lagi. Jadi Black ingin melihat berapa lama dua Trunks bisa bertahan melawan pasukan Black yang begitu banyak dan kuat. Semua pasukan Black nampak menyerang mereka bersamaan. Dua Trunks yang gak mau kalah segera bergerak ke arah mereka juga karena bagaimanapun mereka harus bisa menang. Mereka melakukan pertarungan sengit melawan banyak pasukan Black dengan benturan kekuatan yang besar. Namun ketika dua Trunks berhasil menghajar mereka semua, para pasukan Black ternyata bisa memulihkan kondisi tubuhnya lagi. Hal ini sontak membuat dua Trunks kaget bukan main. Mereka nggak sangka itu bisa dilakukan. Sebaliknya, ketika mereka lengah, para Black itu balik menghajar dua Trunks dengan sangat keras. Black asli meremehkan dua Trunks dan menegaskan kalau rasa sakit mereka adalah takdir untuk Trunks. Dia berkata kalau takdir selalu berada di sisinya. Untuk Shin dan kakek tua, mereka masih fokus menyaksikan jalannya pertarungan yang semakin menegangkan. Kakek tua melihat adanya kesalahan pada Black yang menggunakan aliran waktu secara sembarangan.
Jadi dia memberitahu Shin kalau itu adalah tugas Kaioshin untuk campur tangan ketika keseimbangan alam semesta dipertaruhkan. Shin penasaran apa yang bisa dia lakukan sekarang. Kekuatannya saja nggak cukup kuat untuk bisa mengalahkan Black. Kakek tua minta Shin menggunakan kepalanya untuk berpikir atau menggunakan telinganya. Maksud kakek tua mengatakan telinga adalah anting Potara yang Shin pakai. Shin sontak mengerti, dia segera melepaskan kedua anting miliknya. Sementara, kedua Trunks masih terus melakukan pertarungan sia-sia karena mereka sama sekali tidak bisa mengalahkan pasukan Black yang terus bangkit. Trunks sontak kesal melihat itu. Nggak peduli seberapa keras pun mereka mengalahkan pasukan Black, para cloning itu akan terus bangkit dengan jumlah lebih banyak. Trunks kemudian terkejut melihat Shin datang ke tempatnya. Dia penasaran apa yang dilakukan Shin di tempat berbahaya seperti ini. Dengan cepat, Shin segera memberikan anting Potaranya pada Trunks, di mana Trunks teringat sesuatu. Shin gak ingin menjelaskan lebih lanjut dan meminta Trunks untuk segera memakai anting Potara itu. Tiba-tiba, Shin terkena hantaman sangat keras yang menghempaskannya melayang jauh. Tubuhnya langsung tergeletak tidak berdaya. Tapi para Black itu tidak membiarkannya lepas hingga Shin terus dipukuli dengan ganas. Black memberitahu membantu para manusia adalah dosa berat untuk Shin. Dia pantas mendapatkan siksaan seperti ini dan gak boleh menyebut dirinya sebagai Kaioshin. Nampak Shin mendapatkan banyak luka pukulan hingga dia cuma bisa berteriak saja. Tapi Shin gak menyesal membantu manusia karena dia lebih bijak daripada Black yang merubah dirinya dari Jamas. Lalu Shin segera menggunakan teleportasi untuk kabur dari tempat ini. Untuk Trunks 2, dia masih merasa dilema, mereka sama sekali nggak bisa mengalahkan pasukan Black. Apakah ini akan menjadi akhir bagi mereka? Kemudian Shin datang ke tempat Trunks 2 yang sontak membuat Trunks 2 terkejut. Tanpa basa-basi, Shin memberikan anting Potaranya. Sebelum para pasukan Black menyerangnya, Shin segera berteleportasi lagi meninggalkan tempat itu. Kemudian Trunks 1 dan 2 segera memakai anting Potaranya, di mana mereka berniat melakukan penggabungan atau fusion. Dua anting itu langsung bercahaya hingga Black yang melihatnya sangat terkejut. Dia baru sadar kalau kedatangan Shin tadi rupanya memberikan anting Potara. Kedua Trunks bergabung menjadi satu hingga ledakannya menghempaskan pasukan Black melayang jauh. Setelah penggabungan selesai, nampaklah bentuk baru Trunks sekarang yang memiliki rambut panjang seperti layaknya Super Saiyan Blue. Black terkejut, dia bisa kecolongan membiarkan mereka menggunakan fusion. Trunks menatapnya dengan penuh senyuman meremehkan. Dua Mai dan para Kaioshin kagum dengan hasil fusion mereka. Sedangkan Black menganggap mereka telah berdosa karena melakukan cara seperti itu. Dia nggak akan biarkan mereka bertindak semaunya. Dengan kemarahannya yang tinggi, Black mengatakan dosa mereka karena bergabung dengan diri mereka sendiri dalam fusion. Padahal, Black juga pernah melakukannya ketika bergabung dengan Jamas, bukan? Bukankah mereka juga adalah spesies yang sama? Di sini, Trunks nggak peduli lagi dengan omongan apapun yang Black lontarkan. Dia cuma ingin mengalahkan Black seorang. Kemudian, Black menciptakan banyak klon dirinya lagi dengan jumlah yang semakin banyak. Dia akan menyiksa Trunks dengan sangat keji. Semua pasukan Black itu berpindah ke hadapan Trunks. Dan tanpa disangka, mereka semua bisa menggunakan Kaioken dengan kekuatan full power juga. Abis itu, semua pasukan Black itu menyerang Trunks secara bersamaan. Namun, Trunks sama sekali nggak menunjukkan rasa ketakutannya. Dia bersiap akan menghadapi semua Black. Dan dengan pedang Z bercampur kekuatan Black di dalam pedang itu, Trunks mampu menebas mereka semua. Semua pasukan Black langsung lenyap, nggak tersisa lagi. Bahkan menariknya, mereka tidak bisa bangkit dan bertambah lagi seperti sebelumnya. Black asli sontak terkejut, kekuatan Trunks kini semakin meningkat tinggi. Jadi dengan semua kemarahan yang ada, Black segera menyerang Trunks tanpa perhitungan. Seperti dugaan kita, pukulan yang dia lepaskan dengan mudah ditahan oleh Trunks. Black makin terkejut, kekuatannya sama sekali tidak berpengaruh. Sebaliknya, Trunks menghempaskan balik tubuh Black melayang ke desa tetangga. Black berusaha bertahan lagi dan masih menunjukkan kekesalan yang tinggi. Di sini, Trunks meremehkan Black yang sangat menyedihkan. Baginya, Black terlalu sombong sampai pada akhirnya dibuat seperti ini. Meski begitu, Trunks juga mengakui dirinya melanggar aturan yang Black punya.
Tapi Trunks tegaskan kalau dia melakukannya bukan untuk diri sendiri. Dia melakukannya untuk kehidupan yang lebih baik dan yakin Black nggak bakal paham soal itu. Namun Black bertanya balik apakah kelangsungan hidup Trunks bukanlah prioritas. Baginya, mereka semua manusia akan selalu menemukan alasan untuk melakukan kekerasan satu sama lain. Trunks membalas, jika Black emang benci manusia, Trunks menegaskan kalau Black seharusnya nggak pantas memakai tubuh Goku yang seorang manusia. Trunks mengingatkan kalau Goku tidak pernah bertarung untuk tujuan menyakiti orang lain. Dia selalu menginginkan kedamaian meski sangat maniak jika bertemu musuh kuat. Black yang gak mau kalah memberitahu kalau para Saiyan gak ada bedanya dengan suku Barbarian. Mereka sangat barbar satu sama lain. Kakek tua nimbrung dan menjelaskan kalau Saiyan dan suku Barbarian sangat mudah menjadi korban ego mereka. Tapi kedua suku itu lambat dalam belajar. Meski demikian, seiring berjalannya waktu, mereka bisa berubah menjadi lebih baik. Jika Black yang menguasai semesta ini, dia yakin maka mereka tentu akan langsung dibantai tanpa menunggu pertumbuhan mereka. Simpelnya, Black tidak bisa percaya kalau bayi pada akhirnya akan bisa berjalan dan berlari. Mendengar itu, sontak membuat Black semakin kesal saja pada kakek tua. Kakek tua mengingat, Black pernah katakan kalau dia punya akses penuh melintasi waktu. Namun, kakek tua kecewa, Black nggak menggunakannya untuk memeriksa perkembangan manusia di masa depan. Dia merendahkan Black yang terlalu sombong, yang cuma melihat masa lalu saja. Mendengar itu, Black semakin kena mental. Lalu, apa yang bisa Black lakukan dalam melawan Trunks yang sudah semakin kuat? Apakah dia masih punya kartu as tersembunyi? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie. Channelnya anime masa kini.